Tapi saudara sadarkah ada satu hal yang sebetulnya kita memilikinya sama? Yang Tuhan berikan kepada kita semua porsinya sama, nggak ada yang beda sama sekali. Baik tua muda, baik di sini, di desa, di kota, ya, di mana saja sama. Yaitu tentang waktu, saudara. Semua kita diberi waktu 24 jam sehari. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Ya. Jadi kalau ada orang yang satu bisa ngatur, yang satu bisa tidak, itu bukan karena lebih. Oh dia enak itu, waktunya 30 dikasih Tuhan. Saya cuma 24. Nggak ada juga yang bisa bilang, aduh kamu kok banyak kali sih dikasih 24, Kak, saya cuma 10. Nggak ada itu. Ya, semua sama 24 jam sehari diberikan kepada Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk berbicara tentang pengelolaan waktu. Karena saudara dan saya sebagai orang percaya semestinya berbeda dalam segala hal, termasuk dalam kita mengelola waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, memang di dalam Alkitab kalau berbicara tentang waktu kehidupan itu, istilah-istilah yang dipakai itu nggak ada yang panjang, saudara. Istilahnya semua pendek-pendek. Ada yang disebut di sana sebagai seperti bunga, rumput, ya kan? Seperti uap, ya. Seperti apa namanya itu, giliran jaga. Ada beberapa hal disebut yang pada prinsipnya itu cepat, sebentar. Bunga kayak apapun cantiknya, saudara lihat, mekar sebentar layu. Uap apalagi? Ya, bagi teman-teman yang senasib dengan saya yang pakai kacamata, pakai masker ini masalah. Ya, bukan hanya makan Indomie masalah, pakai masker pun masalah. Gelap, ya. Saya bergumul kalau mau udah maju itu saya beneri posisinya, pun kadang-kadang masih di sini blur, bacanya susah. Ya, apalagi makan Indomie. Tapi setutupnya bagaimana? Sebentar hilang itu. Sesaat. Giliran jaga kalau yang pernah ronda, ya, sama. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengelola waktu yang kata Alkitab itu diberikan kepada kita singkat? Mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Kita akan membuka dari surat Efesus pasal yang kelima. Kita akan membaca 3 ayat saja, 15, 16, 17. Efesus pasal yang kelima ayat 15, 16, 17. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, saya akan baca sekali lagi untuk kita semuanya. Perhatikan baik. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali saya khotbah dari Efesus, saya selalu cantumkan ini supaya kita mengerti. Kitab Efesus secara garis besar dibagi 2 bagian. Bagian yang pertama itu pasal 1 sampai 3 berbicara tentang konsep, tentang ajaran. Bagaimana saya dan saudara diselamatkan. Maka pasal 1 sampai 3 itu banyak berbicara tentang penebusan orang percaya. Nah, bagian yang kedua itu
berbicara hal-hal yang praktis, kehidupan sehari-hari. Maka pasal 4 sampai pasal 6 itu berbicara bagaimana semestinya hidup orang-orang yang sudah ditebus, yang harusnya berbeda sama sekali dengan orang-orang yang belum ditebus. Dalam pasal 5 yang kita baca hari ini, ayat 15 sampai 17 itu bagian panjang dari kisah atau dari penekanan tentang bagaimana anak-anak terang semestinya hidup. Kalau saudara membaca ayat 15 kan tadi diawali dengan apa? Karena itu berarti ada yang menyebabkan. Saudara bisa membaca ayat pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Apa penyebabnya? Secara sederhana saudara di sana ditunjukkan bagaimana kehidupan dunia ini. Bagaimana kehidupan dunia ini, kebiasaannya, kecenderungannya mencoba menarik kita, orang percaya. Mencoba mengajak kita, mencoba mempengaruhi kita. Kalau istilah lain itu mencoba meremas, membentuk kita seperti keinginan dunia. Dan pasal ayat 14 itu ya, 12, 13, 14 itu berbicara tentang banyak orang yang tidur, orang percaya itu terlena dalam kondisi itu. Maka ayat 15 tadi katakan apa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Jadi Tuhan ingin kita di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya itu orang yang selalu sadar, selalu ngeh bahwa saya dan saudara tidak boleh larut. Kita tidak boleh terlena dengan kebiasaan dunia ini, dengan apa saja yang ada di dunia ini. Maka dikatakan di situ menggunakan setiap waktu yang ada itu sangat penting. Karena waktu-waktu ini sangat berpeluang untuk menarik Anda. Anda berbuat jahat. Ada sangat berpeluang itu. Maka dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, hari ini kita akan mencoba melihat beberapa prinsip yang sangat penting yang kita harus perhatikan. Saudara, ketika kita berbicara waktu, minggu lalu saya berbicara tentang pemilik yang sebenarnya. Pemilik apapun berarti termasuk pemilik waktu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara waktu itu juga sama. Waktu itu bukan punyamu. Waktu itu miliknya Allah. Saya dan Anda hanya dipercaya untuk mengelola. Jadi Anda nggak bisa, Tuhan waktunya saya pengen, umpamanya kalau bicara umur kita ya Tuhan saya pengen ya. Target saya pengen umur 90 tahun. Target mulai itu. Karena kamu bukan pemilik. Saya juga suka gitu kalau lihat orang tua, ya Tuhan, saya pengenlah sampai usia tua gitu ya, sampai sekian tahun. Tapi saya kembali sadar, oh iya ya Tuhan, bukan saya pemiliknya. Saya hanya pengelola, Anda hanya pengelola, pemiliknya Tuhan. Jadi kamu nggak perlu ambil pusing mau dikasih berapa, yang paling penting dikasih berapa usiamu, kelolalah dengan baik. Hanya persoalannya nggak tahu ya, nggak ngerti dikasih berapa. Jadi yang ada sekarang lah, minimal yang 24 jam itu kita kelola. Saudara, yang menarik sebetulnya dalam terjemahan King James tentang ayat tadi, ayat 12. Saya ambil fokusnya ya, ayat yang ke-16. Ayat 16 itu sebetulnya kalau di dalam bahasa aslinya itu disebut exagorazomenoi. Itu artinya apa ya? Ada hubungannya dengan penebusan, menyelamatkan. Ya. Berarti waktu, kalau dalam terjemahan King James itu dipakai istilah ya tebus, ya redeeming the time. Waktu yang ditebus. Sebenarnya maksudnya adalah bahwa menggunakan waktu
mengelola waktu ini secara prinsip harusnya waktu yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara itu bisa menjadi media, sarana penebusan. Jadi makanya saya dan saudara sebagai orang yang sudah ditebus, cara menggunakan waktunya harusnya berbeda, nggak sama dengan orang lain. Ya, maka kalau kita berbicara ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berarti setiap orang percaya ya semestinya menggunakan kesempatan ini sebagai satu pondasi. Jadi mempersembahkan ya kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu yang dilandasi dari kasih Kristus yang sudah menebus kita. Saudara, minggu depan kita akan berbicara satu topik tentang hari Minggu. Saya akan jelaskan lebih detail tentang penebusan ini di sana. Saudara, ketika kita berbicara menggunakan, mengelola waktu, itu ada keterkaitannya dengan apa yang pemilik waktu sudah lakukan. Siapa pemilik waktu? Tuhan Allah kita. Apa yang sudah dilakukannya? Menebus, menyelamatkan saya dan saudara. Maka waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, pakailah itu sebagai media untuk Anda boleh mempersembahkan. Saudara, jangan kalau saya bicara mempersembahkan langsung ada lirik sebelah ya kotak persembahannya, bukan. Ya, jangan langsung pikirannya, Sumadi udah mulai bicara persembahan nih. Bukan. Bukan persembahan durung-durung. Mempersembahkan, memberikan termasuk waktumu dengan dasar landasan apa yang sudah sang pemilik waktu lakukan, yaitu apa? Penebusan. Ini prinsip yang pertama. Nah, sekarang kita lebih teknis. Prinsip yang kedua adalah banyak orang berbicara tentang waktu itu berbicara hierarki. Kadang banyak orang pola pikir kita selalu hierarki ya. Jadi 1, 2, 3, berarti 1 itu lebih penting. Kalau dulu masa-masa yang saya sekarang bagus juga lihat anak-anak sudah mau sekolah sekarang ya. Kalau dulu kelas A, B, C itu tergantung untuk A itu berarti anak-anak yang bagus, B sedang-sedang, C cukup-cukup. Sekarang tidak. Jadi Bapak Ibu yang pola pikirnya zaman dulu harus diubah. Iya, anak saya kelasnya A loh. A itu bukan berarti semua yang bagus. Aduh, anak saya kok kelasnya C terus. Protes sama gurunya, Pak, anak saya ini kan pinter. Kenapa nggak masuk kelas A? Oh, sekarang tidak begitu pembagiannya. Jadi saudara jangan selalu berpola berpikir hierarki. 1 lebih penting, 2 kurang penting, 3 tidak penting, 4, 5 enggak. Dalam penggunaan waktu juga bukan berbicara hierarki. Dalam menggunakan waktu, mengelola waktu itu menggunakan sistem apa? Keseimbangan. Bukan bicara hierarki. Nah, ketika Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan jemaat Efesus, dan hari ini mengingatkan saya dan saudara, bagaimana kita mengusahakan mengelola waktu, tentu Rasul Paulus juga melihat keadaan konteks jemaat. Dan kalau kita berbicara waktu hari ini, tentu bukan hanya sekedar membedakan 2 bagian. Waktu yang untuk gereja, waktu untuk gereja, bukan. Saya sedang tidak berbicara sesempit itu. Tapi saya ingin Anda melihat, memperhatikan bidang-bidang kehidupan utama Anda. Dalam kehidupan kita ini punya bidang-bidang utama. Apa sih bidang-bidang utama itu? Bidang utama itu yang sehari-hari tidak bisa lepas dari Anda. Ada di sana kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi itu menyangkut hubungan Anda dengan Tuhan, ya, menyangkut bagaimana Anda memperbaiki istilahnya diri Anda sendirilah. Kehidupan pribadi. Itu bidang utama. Ada banyak orang mengabaikan ini. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu ditegur oleh, saya bersyukurlah teman saya mengingatkan.
Kamu tidak boleh larut dalam kesibukanmu. Kamu harus punya waktu untuk dirimu sendiri. Ingat baik, karena itu bidang utama dalam hidupmu. Bidang utama berikutnya apa? Keluarga. Bahkan saya masih single. Oh, ini bukan bicara suami istri. Keluarga itu single pun kan Anda nggak sendiri kan di dunia ini. Bukan sebatang kara kan? Apakah ada sih yang sebatang kara? Pokoknya satu-satunya di dunia, nggak ada saudara, nggak ada family, nggak ada kan? Keluarga itu maksudnya orang-orang di sekitar Anda butuh itu. Bidang kehidupan utama berikutnya apa? Pekerjaan. Pekerjaan ini paket dengan segala paketnya lah kesibukan. Ya, pekerjaan kemudian bidang utama selanjutnya apa? Komunitas. Komunitas siapa? Ini tubuh Kristus. Dan bidang utama selanjutnya adalah masyarakat. Saudara perhatikan bidang-bidang utama ini bagaimana Anda menyeimbangkan. Bukan sedang siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bukan hierarki maksudnya. Memang kalau nanti ditanya pasti kita selalu mengutamakan mana dalam hidupmu yang paling penting. Pasti kalau tanyanya di gereja jawabnya nomor 1, Tuhan. Di gereja tanyanya. Ya, kalau di rumah beda, ya, di kantor apalagi, ya, waktu main beda lagi. Saudara, pernahkah kita berpikir ketika Anda mengabaikan salah satu ini dampaknya ke yang lain? Ada banyak orang pria terjebak menghabiskan begitu banyak waktu dalam bidang utama pekerjaan. Pokoknya bekerja, kerja. Seperti slogannya Pak siapa ya? Oh, bukan saya mengajarkan kita malas, bukan. Tapi saudara harus ingat, kalau engkau mengabaikan yang lain, kerja seberapa hebat pun akan merusak bidang utama yang lain. Dan Anda nggak bisa hidup hanya di satu bidang utama. Anda membutuhkan bidang utama yang lain itu. Saudara, kalau di dalam olahraga itu ada yang namanya, kalau kita suka lihat pancalomba ya. Pancalomba itu ya namanya panca 5 ya. Ada 5 lomba. Jadi kalau Anda ingin jadi pemenang, Anda harus menguasai 5-5-nya. Umpamanya ada di situ lari, renang, berkuda, menembak. Aduh, saya pokoknya jago lari. Tapi kagak bisa berenang. Nggak usah ikutlah, karena ada pasti akan nggak bisa. Saya pokoknya jago lari, jago renang, tapi saya menembak ya nggak bisa, nggak masuk kualifikasi juga. Namanya pancalomba, Anda harus menguasai 5-5-nya. Anda harus perhatikan 5-5-nya. Sudah pernah nggak kita menyampaikan sesuatu atau bicara sesuatu, umpamanya bicara 3 poin. Biasanya yang lebih banyak poin keberapa yang kita bicarakan? Pertama ya. Pertama sampai ngalor ngidur panjang ya. Kedua agak panjang, ketiga udah habis. Ada kadang yang lupa. Saya pun pernah dengar khotbah ya. Sudah hari ini kita akan belajar 3 poin. Saya sudah catat kan 1, 2, yang 3 mana? Sudah ditutup khotbahnya. Mungkin terlupa ya. Saya sedang berbicara tentang manajemen waktu. Bagaimana Anda dalam kehidupan Anda nggak bisa hanya menekankan 1 tapi mengabaikan yang lain. Nggak bisa. Anda nggak bisa begitu memberikan perhatian kepada keluarga, tapi Anda nggak bekerja, nggak bisa juga. Anda nggak bisa pokoknya untuk masyarakat Anda all out. Keluarga terabaikan, pribadi nggak punya, kerja nggak bisa. Maka dalam prinsip mengelola waktu, sekali lagi sedang tidak berbicara hierarki, tapi berbicara keseimbangan. Yang ketiga, saudara, prinsip yang ketiga. Saudara,
saya sedang mengajak kita berpikir tentang sesuatu yang penting, prioritas sebetulnya. Tapi karena saya mau sandingkan dengan genting, jadi saya ambil ting. Penting, genting, ya kan? Penting tahu ya, penting. Genting atau seolah-olah genting, bukan genting itu ya, bukan genting atap ya. Genting apa? Mendesak. Ini yang suka ditangkap oleh marketing. Hari ini diskon sampai jam 12 malam. Wow, semua orang antri. Sampai di jalan, seberang jalan pun antri. Ngapain? Diskon. Apa sih yang diskon? Bantal. Antri panjang mau beli bantal. Padahal di rumah 5 bantalnya. Kenapa? Karena mendesak. Ibu-ibu hati-hati ya kalau belanja. Kalau Anda dapat kupon, ini bisa ditukar kalau belanja sekian. Oh, ayo belanja. Ya Anda belanja lebih banyak daripada diskonnya. Tapi itu memainkan kita punya pikiran dan perasaan. Karena Anda sedang dibimbing seolah-olah genting. Seolah-olah penting. Seolah-olah mendesak, bukan penting ya. Genting. Nah, dalam pengelolaan waktu saudara dahulukan yang penting. Saudara, berjalannya waktu saya juga belajar sih. Ada kadang-kadang ya sesuatu itu yang kita seolah-olah harus gitu. Saya selalu berpikir lagi. Emang kalau saya cepet-cepet bisa ngapain ya? Memang kalau saya gini bisa buat apa lagi ya? Kalau memang itu nggak penting, cepet saya juga nggak mau cepet-cepet. Mengalahkan yang lain maksud saya. Karena ada yang penting. Nah, hati-hati dalam berbicara menggunakan hal ini. Saudara, mau kita contohkan Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus? Ya, kita mari mencoba melihat Markus 1 ayat 35 sampai 39. Ya, di sana dikatakan begini, ayat itu kan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara lihat apa di sini? Yang pertama, pagi-pagi Yesus pergi berdoa, pagi-pagi. Berarti Yesus melihat, Yesus menyadari atau bagi Yesus doa itu penting, prioritas. Ya. Itu makanya gereja kita ingin melatih kita bersama-sama. Ayo kita lihat yang penting. Ya. Apa itu penting? Doa bersama pagi. Di rumah masing-masing kok. Ya. Ya, tapi jangan putar YouTube sambil tidur ya atau sambil masak. Ya doa juga sih Tuhan. Kiranya Tuhan. Jadi sedang melatih kita untuk mengutamakan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kami pernah telat doa pagi. Lalu ada WA masuk. Bertanya, "Pak, pagi ini gak ada doa pagi ya?" Wah, saya senang. Ada yang bertanya. Tapi saya sedih. Karena yang bertanya bukan jemaat GMI Jakarta Pusat. Yang bertanya orang lain. Yang sudah nunggu-nunggu. Oh, saya kemudian disadarkan. Sumardi, karena jemaat GMI Jakarta Pusat sangat mengasihimu. Dia mengerti, kalaupun telat gak apa-apa. Ya, jadi artinya mengajak kita melatih, melihat prioritas. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu lihat? Waktu Yesus sedang berdoa, murid-murid datang. Ngomong apa mereka? "Guru, ada banyak orang yang mencarimu."
Bagi murid-murid mau menyampaikan apa? Guru itu loh, ada orang yang mencari engkau. Ayo ke sana. Ayo kamu cepat ditunggu, buruan. Sederhananya begitu. Tapi Yesus ngikuti murid-murid enggak? Enggak ya? Dia enggak ngikuti murid-murid. Ayo kita pergi ke sana. Memang di dalam dialog ini enggak diceritakan ya. Guru, itu murid-murid orang banyak gimana? Aduh guru nih, itu orang banyak bagaimana? Enggak diceritakan itu ya. Tapi saya berpikir, berimajinasi seperti itu pasti murid-murid kan. Orang banyak loh. Malah pergi tempat lain. Saudara, kenapa Yesus pergi tempat lain? Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu yang prioritas. Yang penting. Bukan yang genting ini. Orang banyak ini sudah mendengar Injil belum? Sudah mendengar. Orang yang akan dijumpai Tuhan Yesus sudah mendengar Injil belum? Belum mendengar. Mana yang lebih penting? Yang belum mendengar itulah yang diberitakan. Yang sudah mendengar ini, sudah mendengar dia. Tapi Pak belum bertobat. Ya keras kepala aja. Makanya kadang-kadang kan kita begini ya. Pak kita fokus dalam dulu, baru keluar. Padahal dalam udah bertahun-tahun. Terus menerus seperti itu. Keluarnya kapan? Karena ada banyak orang yang belum mendengar Injil. Contoh sederhana. Saya sedang tidak berbicara mengabaikan orang sekitar kita, bukan. Tapi saya ingin sedang mengajak kita melihat mana yang utama, mana yang prioritas atau yang penting, mana yang genting. Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang luar biasa. Saudara, kalau saudara pernah dengar tokoh C.S. Lewis, C.S. Lewis itu yang itu loh, yang Narnia, film Narnia ya. Dia bilang begini, dahulukan yang utama dan kita akan mendapatkan juga yang sekunder. Perhatikan baik, dahulukan yang utama dan kita akan mendapatkan yang sekunder. Tapi berikutnya, dahulukan yang sekunder berarti yang genting dan kita akan kehilangan baik yang utama maupun yang sekunder. Dahulukan yang penting, Anda akan dapat yang kurang penting. Tapi ketika engkau mendahulukan yang kurang penting, Anda nggak dapat dua-duanya, baik yang penting maupun yang kurang penting. Maka saudara, dalam pengelolaan waktu ini kita bisa mengecek kita masing-masing. Saudara, pernahkah kita berpikir begini? Saya katakan di depan kan waktu kita ini pendek di dunia ini. Dan kita juga nggak ngerti jatah waktu saya ini sudah saya jalani seberapa banyak. 1/4? 1/3? 1/2? 3/4? Atau seberapa? Kita tidak ngerti. Yang sudah kita jalani itu namanya masa lalu. Anda nggak perlu nyesali itu masa lalu, karena Anda nggak bisa ubah apa-apa masa lalumu. Bahkan kemarin pun saya nggak bisa ubah apa-apa. Yang kemarin, nggak usah yang kemarin, yang tadi pagi, saya nggak bisa ubah apa-apa. Tetapi waktu yang tersisa, berarti yang di depanmu, yang sekarang, yang nanti sore, nanti malam, besok pagi, kalau masih ada, itu bisa engkau kelola dengan baik. Jadi jangan pernah berpikir, Pak, saya hidup mengalir aja. Kita tinggal di Jakarta, bro. Airnya nggak bisa ngalir. Ya. Hidup bukan mengalir. Kita yang mengelolanya dengan baik. Saudara, saya akan menunjukkan kepada kita ada 3 dimensi waktu dalam kehidupan kita sebenarnya. Yang pertama itu bicara kronos.
Kronos itu berbicara waktu. Jadi kronologi itu dari kronos. Anda diam saja, gak ngapa-ngapain, Anda akan tua. Jadi tua itu otomatis, gak perlu Anda berjuang. Saya berjuang pengen tua, gak usah. Kan otomatis pasti tua. Itu kronologi. Ya kan? Nah yang kedua itu kairos. Dalam konteks Efesus pasal 5 tadi, yang dipakai adalah kairos. Kairos itu artinya saat atau kesempatan. Nah, saat atau kesempatan ini ada yang menggambarkan itu seperti anak panah yang ditarik. Dan dia meluncur begitu cepat. Tidak akan pernah bisa kembali. Kalau kita nggak cepat menangkapnya. Ya, kalau orang Yunani punya cerita katanya kesempatan itu seperti dewa gundul. Maaf ya kalau ada yang gundul tersinggung. Ya, jadi dewa gundul licin gitu dan ada rambutnya pendek panjang kecil lah begitu. Jadi kalau datang cepet-cepet, jadi orang susah mencapainya. Iya namanya gundul ya, kalau ada rambutnya kan enak ya dijambak aja. Ini gundul cuma rambutnya kecil, sedikit gitu. Itu membayangkan betapa kesempatan itu, opportunity itu cepat. Kalau kita nggak menangkapnya, itu tidak bisa kembali juga. Kronos dan kairos, waktu dan kesempatan itu ada di sini. Semua itu terbatas. Tetapi saudara-saudara yang terbatas ini punya dampak kepada waktu yang ketiga, yaitu aion, bukan ion mall. Aion ini adalah waktu selama-lamanya atau kekekalan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang mengelola waktu, hidup dalam waktu yang terbatas, itu menjadi sangat penting. Karena bagaimana kamu menggunakan waktu yang sangat terbatas ini, itu berdampak kepada kekekalan. Maka dari Efesus pasal yang kelima, ayat 15, 16, 17, kita bisa ambil kesimpulan sederhana. Yang pertama kan dikatakan ayat 15 itu disebut orang arif ya. Janganlah kamu bodoh, tapi menjadi orang arif. Apa sih orang arif? Orang arif itu artinya orang yang bijaksana mengelola, mengatur waktu tentang apa yang penting dan apa yang genting. Bisa memberi prioritas. Ayat yang ke-16 dikatakan di sana tadi, pergunakanlah waktu. Tadi saya sudah jelaskan di atas, sebagai media untuk kita mempersembahkan sesuatu hidup kita yang didasari atas apa yang pemilik waktu berikan. Jadi mempergunakan waktu berarti apa? Menggunakan waktu yang ada dengan baik. Seperti apa itu? Ya yang efektif, ya, yang efisien. Dan ayat yang ke-17, sorry saya salah ya, itu ayat 17 sebetulnya, kehendak Tuhan. Apa dikatakan berarti di sana? Orang yang mengerti kehendak Tuhan atas waktunya adalah orang yang dapat memuliakan Allah dengan sikap hidupnya sehari-hari. Saudara, waktu kita terbatas. Hari ini saya tidak tahu saya sedang di mana. Tadi saya katakan 1/4, setengah, ya 3/4 atau hampir. Saya tidak tahu. Yang sudah lalu saya tidak bisa lakukan apa-apa. Saya belakang ini selalu diingatkan Tuhan, Sumardi hidupmu pendek, terbatas. Apa yang kau bisa lakukan? Maka selalu saya katakan kepada siapapun, termasuk pada keluarga saya, jangan habiskan waktu untuk hal yang tidak berguna. Pakai semaksimal mungkin kita bisa berbuat sesuatu
yang dampaknya sampai pada kekekalan. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita merenungkan buat setiap kehidupan kita, bagaimana kita menggunakan waktu kita selama ini. Jam kehidupan itu tidak pernah diputar 2 kali, dia cukup sekali. Dan bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Sekali lagi katakan ya bersama-sama. Sekali lagi, jam kehidupan diputar sekali. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Saudara, sudahkah engkau menggunakan waktumu selama ini dengan baik? Waktumu sangat terbatas, dan hari ini Tuhan sang pemilik waktu itu mengingatkanmu, anakku, pergunakan waktumu dengan baik. Kelola waktumu dengan baik. Bagi engkau yang selama ini menyia-nyiakan waktumu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting, biarkan kau ambil keputusan, Tuhan, ampuni saya. Saya ingin mengelola waktu ini dengan sangat berharga di hadapan Tuhan. Bagi engkau yang selama ini hanya fokus untuk satu bidang utama kehidupanmu saja, dan kau menganggap yang lain tidak penting, hari ini firman Tuhan mengingatkanmu, bidang yang satu berkaitan dengan yang lain. Engkau tidak boleh mengabaikannya. Bagi engkau yang selama ini sering tergoda untuk melihat hal-hal yang seolah-olah genting, sehingga mengabaikan yang prioritas dan penting, Tuhan sangat mengasihimu. Dia mengingatkanmu, ini yang penting. Tuhan, di hadapanmu tidak ada yang tersembunyi, apapun tidak. Termasuk bagaimana kami mengelola waktu yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan beri kepada kami hikmat-Mu, supaya kami menjadi orang yang arif, supaya kami bisa menggunakan, mengelola waktu ini sebagai penebusan sarana anugerah-Mu. Dan biarkan kami selalu mengerti, mencari kehendak-Mu, meletakkan yang penting tetap penting dan tidak mudah terkecoh
untuk hal-hal yang seolah-olah genting. Pimpin kami ya Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk kepercayaan-Mu, untuk kami boleh mengelola waktu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Jam kehidupan diputar sekali. Biarkan ini boleh mengingatkan kita dan menyadarkan kita betapa terbatasnya hidup saya dan saudara. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Lawan dunia. Jam kehidupan, jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekaranglah waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Tangan milikilah, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah dengan Tuhan. Bekerjalah, bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Katakan agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma.